Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk panjenengan semua yang saat ini sedang menyimak dengan hati yang terbuka. Mugi tansah pinaringan sehat, rezeki lancar, dan hati yang tentrem. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa kecil dalam hati. Ya Tuhan, berkahilah pertemuan ini, bukakan mata batin kami agar mampu memahami setiap pesan yang tersirat. Amin, mugi katur nuwun. Halo sedulur kabeh, bagaimana kabarnya malam ini? Semoga panjenengan semua diberikan kelapangan hati, sebab kadang, yang kita butuhkan bukan hanya jawaban, tapi ketenangan untuk menerima setiap perjalanan hidup. Sampean mungkin sering melihat orang dengan weton wage tampak biasa saja. Diam, tenang, kadang bahkan dianggap tidak menonjol. Tapi, pernahkah sampean merasakan bahwa di balik ketenangannya, ada sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika? Seolah-olah, ada energi yang menjaga, ada kekuatan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Benarkah pemilik weton wage menyimpan energi gaib yang jarang disadari bahkan oleh dirinya sendiri? Sebelum kita membongkar satu persatu rahasia ini, monggo, panjenengan yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini sebagai bentuk dukungan agar channel ini tetap hidup dan terus berbagi wejangan penuh makna. Tuliskan di kolom komentar, doa singkat atau asal kota panjenengan, agar kita bisa saling mendoakan dan menyambung tali energi kebaikan. Dalam ilmu weton Jawa, wage sering digambarkan sebagai weton yang tenang di permukaan, namun menyimpan arus deras di dalam batinnya. Bukan tipe yang suka menonjol, bukan pula yang suka mengumbar cerita, tetapi justru karena itu, mereka menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, energi gaib yang tersembunyi dan hanya muncul di waktu tertentu. Dan malam ini, kita akan membahas 5 tanda paling kuat bahwa seseorang dengan weton wage sebenarnya tengah dijaga dan dikuatkan oleh energi tak kasat mata. Jika hati panjenengan siap, mari kita masuk lebih dalam. Tarik napas pelan, hembuskan, dan biarkan hati panjenengan menyimak, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan rasa. Tanda pertama, diamnya bukan biasa, tapi bentuk perlindungan batin. Ada satu hal unik dari pemilik weton wage, mereka sering terlihat diam dan tidak banyak bicara. Sekilas, orang mengira itu hanya sifat pendiam, pasif, atau tidak berani mengungkapkan pendapat. Tapi sesungguhnya, diamnya mereka bukan diam yang kosong, melainkan diam yang dijaga oleh energi batin. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai tepak wening. Keadaan batin yang tenang namun mampu menangkap getaran halus dari sekelilingnya. Saat orang lain sibuk bereaksi, marah, menanggapi sesuatu secara spontan, mereka justru memilih mengamati, dan dalam pengamatan itulah, mereka sering mendengar hal-hal yang tidak terdengar oleh orang biasa. Bukan suara manusia, bukan pula suara hati semata, tapi seperti bisikan halus. Seolah ada yang berkata, aja melu rame, ojo nangkana. Jangan ikut-ikutan ribut. Jangan kesana. Dan anehnya, ketika mereka mengikuti diamnya itu, mereka sering terhindar dari masalah besar. Ada banyak kisah dari para sesepuh yang mengatakan bahwa orang berweton wage mempunyai rasa batin yang tajam, tapi tidak mereka tunjukkan secara terang-terangan. Mereka tidak suka adu mulut, tidak suka membuktikan sesuatu lewat kata-kata. Mereka lebih percaya pada diam, sebab diam bagi mereka adalah pagar gaib. Leluhur pernah berkata, wong rame akeh lawange, wong meneng, siji wae lawange. Orang yang banyak bicara membuka banyak pintu masalah. Sedangkan orang yang diam hanya membuka satu pintu, dan itu pun dijaga. Diamnya bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah mode perlindungan. Seperti air yang tampak tenang namun menyimpan pusaran di bawahnya, weton wage menyimpan kekuatan yang tidak bisa dilihat kasat mata. Pernahkah panjenengan melihat seseorang yang ketika marah tidak berkata apapun, tapi cukup menatap atau menarik napas panjang, dan beberapa hari kemudian, orang yang menyakitinya justru mendapat kesialan tanpa sebab? Bukan santet, bukan kutukan, tapi energi alam yang bergerak sendiri, karena batin mereka tidak suka kegaduhan. Sebagian sesepuh menyebutnya, kutukan diam, sebuah kondisi ketika energi batin bereaksi bukan lewat mulut, tapi lewat getaran rasa. Itulah mengapa, orang dengan weton wage jarang benar-benar punya musuh. Bukan karena semua orang cinta padanya, tapi karena alam seperti menjaga mereka dari konflik yang tidak perlu.
Mereka memang tidak banyak bicara, tetapi hati mereka seperti cermin, siapa yang datang dengan niat buruk, akan memantul kembali terkena dampaknya sendiri. Dan disinilah letak rahasianya. Banyak yang mengira mereka menghindar karena takut, padahal, justru karena batinnya mampu merasakan sesuatu sebelum terjadi. Lalu apa tanda berikutnya dari energi gaib yang tersembunyi dalam diri pemilik weton wage? Kita masuk ke tanda kedua, sering menghindar dari konflik, padahal instingnya sangat tajam. Tanda kedua, sering menghindar dari konflik, padahal instingnya sangat tajam. Ada satu hal yang sering membuat orang salah paham pada pemilik weton wage, mereka terlihat seperti orang yang tidak mau terlibat urusan apapun. Saat ada keributan, mereka menjauh. Saat ada perdebatan, mereka memilih diam dan mengamati dari kejauhan. Bahkan ketika diserang atau dinyinyiri orang lain, mereka jarang membalas. Sebagian orang menilai itu sebagai bentuk kelemahan. Seakan-akan mereka tidak punya keberanian. Padahal, itulah cara mereka menjaga energi. Dalam kepercayaan Jawa, ada istilah, sing kuat dudu seng gede tenagane, nanging seng wening batine. Yang kuat bukan yang besar tenaganya, tapi yang bening batinnya. Weton wage punya insting alami untuk membaca arah energi sebuah peristiwa. Jika energi suatu keadaan terasa keruh, panas, penuh ego dan emosi, mereka otomatis menjauh. Bukan takut, tapi karena batin mereka peka terhadap gelombang konflik. Pernahkah panjenengan menyadari, ada kalanya seseorang dengan weton wage tiba-tiba berkata, "Wis, ojok diterusno, ra apik. Sudah, jangan diteruskan, ini tidak baik." Atau tiba-tiba mereka diam dan tidak ingin ikut membahas sesuatu. Itulah momen ketika batin mereka membaca tanda-tanda yang tidak terlihat. Sesepuh Jawa percaya bahwa orang yang punya energi rasa seperti ini sering mendapat bisikan batin, bukan suara, tapi getaran. Getaran itu berkata, "Mundur selangkah, supaya selamat." Dan ketika mereka menurutinya, alam seperti ikut memberi jalan keluar. Uniknya, ketika mereka diam dan mundur, justru masalah sering pecah di tempat yang mereka hindari. Lalu orang lain heran, kok iya soyo, dia seperti tahu sebelum kejadian. Padahal, itu bukan ramalan, tapi keheningan batin yang menangkap arah energi. Ada sebuah kisah dari seorang sesepuh desa. Dulu, ada dua pemuda yang sering meremehkan seorang lelaki berweton wage. Lelaki itu selalu menghindar jika diajak berdebat. Orang-orang menganggapnya pengecut. Suatu hari terjadi perselisihan besar di pasar. Lelaki wage itu sudah merasa tidak enak sejak pagi dan memilih tidak keluar rumah. Yang lain tetap pergi, dan benar saja, perkelahian pecah, banyak yang celaka. Ketika ditanya kenapa tidak datang, ia hanya menjawab pelan. "Ono suara ora katon sing nyeluk aku tetep neng omah." Ada suara tak terlihat yang memintaku tetap di rumah. Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan makna besar. Mereka tidak hidup dengan logika semata, tapi juga dengan rasa. Dan rasa tidak pernah berteriak. Ia hanya berbisik. Jika panjenengan memahami sampai di sini, mungkin panjenengan mulai merasakan bahwa weton wage bukan sekadar hitungan hari lahir. Ada alur energi yang bekerja, halus, senyap, namun nyata dampaknya. Lalu muncul pertanyaan, jika mereka tidak suka konflik dan hidupnya tenang, bagaimana dengan rezekinya? Apakah mereka beruntung? Atau justru sering diuji? Tanda ketiga, rezekinya tidak deras, tapi aneh selalu ada jalan. Jika kita bicara soal rezeki, pemilik weton wage bukan tipe yang hidup bergelimang harta. Mereka jarang terlihat tiba-tiba kaya raya, jarang pula memamerkan keberhasilan. Hidup mereka terlihat sederhana, bahkan kadang di mata orang lain seperti penuh keterbatasan. Tapi anehnya, mereka tidak pernah benar-benar kekurangan. Ada istilah dalam pitutur Jawa, rezeki wong sabar iku alus, ora banter nanging ora tau pegat. Rezeki orang yang sabar itu halus, tidak deras tapi tidak pernah terputus. Itulah gambaran paling tepat tentang pemilik weton wage. Ketika orang lain mendapat rezeki besar lalu hilang seketika, mereka justru berjalan pelan tapi stabil. Tidak mencolok, namun selalu saja ada pertolongan yang datang di saat terakhir. Bayangkan ini, mereka tidak punya tabungan banyak, tapi ketika ada kebutuhan mendesak, entah itu urusan keluarga,
kebutuhan anak sekolah, atau sekadar uang makan, selalu ada saja jalan yang tidak terduga. Kadang dari teman lama yang tiba-tiba memberi pekerjaan kecil. Kadang dari barang lama yang tidak sengaja laku terjual. Bahkan ada kalanya datang dari orang yang dulu pernah mereka bantu tanpa meminta imbalan. Leluhur percaya bahwa rezeki Wage dijaga oleh energi karma baik. Mereka mungkin tidak sadar, tapi kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih, itulah yang memanggil rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada satu kisah yang sering diceritakan para pini sepuh. Seorang pria berweton Wage bekerja biasa saja. Gajinya kecil, hidupnya sederhana. Banyak orang bertanya, kok bisa, hidupnya tetap tenang padahal penghasilannya tidak seberapa. Pria itu hanya menjawab lirih. Sing penting dudu akeh-akehe, nanging berkah lan cukup. Yang penting bukan banyaknya, tapi berkah dan cukup. Dan benar saja, orang yang hidup dalam kecukupan batin tidak akan merasa miskin, meski hartanya sedikit. Sebaliknya, orang yang batinnya gelisah akan tetap merasa kekurangan, meski memiliki banyak. Energi gaib bekerja lewat ketenangan hati. Saat batin Wage tidak tergesa-gesa, tidak tamak, dan tidak iri pada rezeki orang lain, alam seperti membuka ruang pelan-pelan, memberi jalan tanpa mereka sadari. Bahkan dalam kejawen dipercaya, doa orang Wage yang mengucap syukur meski dalam kekurangan, lebih cepat dikabulkan dibanding doa orang yang berkelimpahan tapi penuh keluhan. Maka tidak heran, orang Wage sering tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya dijaga melalui alur rezeki yang tidak pernah putus. Sedikit, tapi selamat. Tidak mewah, tapi cukup. Tidak mencolok, tapi membawa ketenangan. Jika panjenengan sudah mulai merasakan pola energi ini, maka panjenengan akan paham. Ada kekuatan batin yang menyertai mereka, bukan untuk menonjol, tapi untuk menjaga keseimbangan hidup. Namun, ada satu fakta lain yang sering membuat orang salah menilai mereka. Tanda keempat sulit ditebak. Bahkan orang pintar sekalipun sering keliru membaca mereka. Pemilik weton Wage adalah pribadi yang tidak mudah ditebak. Bukan karena mereka pandai menyembunyikan diri dengan sengaja, tapi karena jiwanya tidak suka berada di tengah sorotan. Mereka berjalan tenang, tidak menampilkan semua isi hati, dan hanya berbicara seperlunya. Mereka bukan orang yang suka membuka semua lapisan dirinya pada dunia. Karena itulah, bahkan orang pintar sekalipun, sering salah menilai mereka. Orang yang hanya melihat dari permukaan akan berkata, dia biasa saja. Orangnya datar, tidak ada yang spesial. Tidak kelihatan potensinya. Padahal sesungguhnya, mereka memiliki pola hidup yang tidak bisa dipahami oleh logika biasa. Mereka bisa terlihat lemah, tapi ketika diuji keadaan, mereka yang paling kuat menerima kenyataan. Mereka bisa terlihat diam, tapi justru diamnya adalah kekuatan yang menahan banyak hal dari meledak. Leluhur Jawa menyebut karakter ini dengan istilah, sirep banyu wening. Air yang tampak tenang di permukaan, tapi menyimpan kedalaman yang tidak terlihat mata. Hanya orang yang mau menyelami dengan hati yang tenang yang bisa memahami mereka. Tidak jarang, orang yang bermaksud meremehkan pemilik weton Wage, akhirnya justru terkaget-kaget. Kenapa? Karena ketika mereka disakiti, mereka tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan kebeningan hati, dan dari situlah karma bekerja dengan sendirinya. Leluhur pernah berpesan, ojo sembrono karo uwong sing meneng, merga menenge dudu berarti ora dirung oke Gusti. Jangan sembarangan pada orang yang diam, karena diamnya bukan berarti ia tidak didengar Tuhan. Ada sebuah kisah nyata yang sering dijadikan contoh. Seorang lelaki Wage hidup sederhana, jarang bicara, bahkan sering dianggap tidak mampu apa-apa. Teman-temannya banyak yang mengolok, bahkan ada yang mencoba menekannya dalam pekerjaan. Sampai suatu ketika, mereka yang menghinanya justru menghadapi masalah besar bertubi-tubi, usaha rugi, hubungan retak, dan rezeki tersendat. Baru saat itu, ada yang berkata, kayaknya kita salah menilai dia. Orang yang diam seperti itu biasanya dijaga. Batin Wage memang tidak suka membalas dengan keras, tapi energi semesta seperti menjaga mereka dari dalam, pelan, tapi pasti. Mereka tidak membalas lewat kata-kata, melainkan melalui getaran batin yang tidak bisa diukur. Dan inilah yang membuat mereka terlihat biasa di mata manusia, tapi terasa berbeda di mata alam. Kini panjenengan mungkin mulai memahami
Bahwa karakter diam, sederhana, dan tidak mencolok bukan kelemahan, tapi tameng gaib yang menjaga energi mereka dari gangguan luar. Lalu, tersisa satu tanda terakhir, tanda yang paling halus, namun paling kuat. Sebuah ciri bahwa hidup mereka seperti dijaga oleh sesuatu yang tidak terlihat, seolah selalu ada tangan yang menuntun mereka menjauh dari bahaya. Tanda kelima, hidupnya seperti dijaga, banyak selamat tanpa alasan logika. Jika panjenengan perhatikan, pemilik weton wage sering mengalami kejadian aneh. Mereka hampir celaka, tapi selalu saja ada sesuatu yang membuat mereka selamat. Kadang hanya selisih beberapa detik. Kadang hanya karena perasaan tidak enak yang membuat mereka berubah arah. Bagi orang biasa, itu hanya kebetulan. Tapi bagi orang Jawa yang memahami rasa, itu bukan kebetulan. Itu pertanda ada perlindungan gaib yang halus bekerja. Dalam pitutur Jawa dikenal istilah, ana sing lindungi, nanging ora katon. Ada yang melindungi, tapi tidak terlihat. Coba ingat, pernahkah panjenengan hampir terlibat kecelakaan, tapi tiba-tiba ada rasa menahan langkah? Pernahkah panjenengan berniat pergi ke suatu tempat, tapi tiba-tiba hati berkata, ojo saiki, jangan sekarang, dan belakangan panjenengan tahu bahwa sesuatu yang buruk terjadi di tempat itu? Pernahkah panjenengan tidak jadi marah, padahal hati sudah panas, dan justru karena menahan diri, keadaan berubah menjadi lebih baik? Itulah cara semesta bekerja pada jiwa wage. Perlindungan bukan selalu berupa sosok gaib yang tampak menakutkan. Kadang perlindungan datang dalam wujud rasa enggan, rasa menunda, atau tiba-tiba ingin diam. Sesepuh mengatakan, naluri iku salah siji wewaler saka alam. Insting adalah bentuk larangan dari alam. Dan batin wage adalah salah satu yang paling peka membaca wewaler itu. Tidak heran jika banyak cerita, orang berweton wage sering selamat dari hal-hal besar. Ada yang lolos dari niat jahat orang lain padahal tanpa perlindungan fisik. Ada yang tidak jadi menandatangani sesuatu yang kelihatannya menguntungkan, tapi ternyata berbahaya. Ada yang dijauhi dari orang-orang berenergi buruk secara alami, tanpa perlu berkonflik. Perlindungan semacam ini tidak terlihat, tapi terasa. Dan perlindungan seperti ini hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang tidak suka menimbun amarah, tidak suka menyimpan dendam, dan memilih diam daripada menebar kebencian. Karena dalam ajaran kejawen, alam hanya mau melindungi orang yang menjaga hati. Dan wage adalah salah satu weton yang secara alami memiliki kemampuan menahan gejolak batin, meski mereka sendiri tidak menyadarinya. Maka jangan heran, semakin mereka tidak mencolok, semakin besar perlindungan yang menyertai. Semakin mereka menerima hidup apa adanya, semakin ringan langkah mereka melewati ujian. Dan di titik ini, kita mulai memahami satu hal penting. Pemilik weton wage bukan hanya hidup, mereka dijaga. Dijaga bukan agar terlihat hebat di mata manusia, tapi agar tetap berada di jalan yang tenang, meski dunia di sekitarnya penuh kegaduhan. Dari luar, weton wage memang terlihat biasa. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah, energi gaib bekerja secara halus. Leluhur Jawa percaya, semakin tidak mencolok seseorang, semakin kuat pula perlindungan yang menyertainya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap malam ini membawa ketenangan, bukan sekadar informasi. Jika panjenengan merasa video ini menuntun hati, jangan lupa tinggalkan jejak dengan menulis. Mugi uripku tansah pinaringan pituduh lan perlindungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Rahayu, rahayu, rahayu.